membahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi bertemu dengan hantu korban kecelakaan tunggal. Hantu kecelakaan tunggal. Tunggal, iya. Solo dia. Solois. Solo. Iya. Tapi kan selama ini nggak ada kan lu baca berita terjadi kecelakaan solois gitu, nggak ada kan? Bener. Bisa ini ya menjadi bahasa-bahasa pengganti gitu ya. Benar, bisa bro. Kalau nggak salah dia juga ngeluarin album baru sih. Kenapa album? Suaranya ini suara-suara tabrakan doang gitu. Bener. Anjir nggak gitulah, kasihan cuy. Tapi aneh juga sih, kayak temen kita si Pape, dia pernah kecelakaan tunggal nabrak pick up yang sedang berhenti coba. Kan goblok kan ya. Udah tahu berhenti ngapain dia tabrak, tolol. Iya ya, apa ya salahnya? Anjir lu bodoh. Gue juga pernah anjir dulu tuh. Jadi gue siang-siang tuh ya. Siang-siang mau keluar tuh, zaman SMP kalau nggak salah, kelas 3 tuh. Gue naik motor kan, siang-siang. Panas banget kan. Terus gue tuh dari depan tuh masih, ini nih masih di lingkungan perumahan ya. Gue tuh lagi benerin spion. Karena spion gue tuh lagi ngarah ke muka gua gitu. Jadi arah matahari itu langsung ke muka gua gitu. Gua benerin, terus tiba-tiba gua nabrak mobil anjir. Karena gua gak fokus ke depan. Goblok. Untungnya siang-siang tuh gak ada orang. Nah, jadi ketolongan lu tertutupi gitu ya. Iya. Kalau gua ganti tuh pasti satu body tuh pasti. Oh anjir, berarti lu melarikan diri ya? Iyalah, gue kabur orang tetangga gue. Dia masih SMP kan, nggak ada duit, nggak ada apa. Orang pinjem motor aja masih kabur-kaburan sama orang tua. Iya, ngerepotin, intinya lu tuh ngerepotin sebenarnya. Iya, makanya anjir, enggak lah. Oke. Kita seperti biasa akan menceritakan tentang cerita-cerita mistis kan. Karena setiap cerita mistis pasti ada celah untuk berkomedi. Yo. Kita kali ini menceritakan tentang hal-hal yang kayak ini menurut gue ya. Ini cerita yang menyeramkan sih. Oke. Tragedi yang sebenarnya sudah pernah diangkat, tapi belum sampai ke media ya, tapi ceritanya ini pernah diangkat di media gitu. Oke. Orangnya ini akhirnya menceritakan kembali. Ini cerita dari tahun 2011. Namanya Dika. Ini nama samaran ya teman-teman ya. Dicari beneran nama Dika. Semua yang bernama Dika adalah pengalaman cerita ini. Bukan. Oke, tahun 2011. Si Dika ini lagi ngekos di daerah, kita sebut aja provinsinya aja ya, Jabar, Jawa Barat. Jember Utara? Bukan. Itu Jember Utara ya? Yeah. Jembrut. Iya dong. Oh, boleh. Bukan. Boleh. Ini Jawa Barat ya, Jabar. 2011. Dia waktu itu masih kuliah. Dan dia waktu itu ngekos di salah satu gang yang dekat dengan sungai yang cukup luas, dan sungai yang jadi salah satu penyebab daerah-daerah sana yang konon katanya tuh pernah banjir gitu gara-gara sungai ini. Nggak usah pakai konon katanya sih, ya banjir mah banjir aja cok. Ya kan, anjir lah, biar ada serem-seremnya gitu loh konon katanya, kan biasanya gitu kan. Ya udahlah, konon katanya. Fakta mah itu mah. Itu fakta ya. Nggak pas banget konon katanya. Iya benar. Iya faktanya gitu. Faktanya sungai ini nih iya gimana ya anjir. Jadi sungai ini bikin tempat-tempat daerah sana itu bikin banjir katanya. Karena sungainya itu, jadi pinggiran sungainya itu dibikin rumah-rumah gitu sama warga sekitar gitu. Salah satunya adalah kosan yang ditempati sama Dika ini. Kosan ini itu di pinggir banget sama sungai ini, dan dia memakan daerah sekitar 1-2 meteran ke arah sungai. Awal-awal ngekos dia udah mulai digangguin gitu.
Nah, si Dika ini sebenarnya dia tuh suka banget dengan hal-hal yang berbau mistis gitu, berbau mistis, berbau horor. Jadi ketika pertama kali dia mendapatkan cerita horor di situ atau kejadian mistis, dia semakin suka. Pengalaman horornya adalah pertama kali itu dia setiap hari kalau dia nyapu kamarnya gitu ya, dia pasti menemukan rambut panjang. Sedangkan rambutnya dia sendiri tuh pendek gitu. Gue tahu mah ini cerita siapa ya anjir. Iya. 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 Kayaknya gue tahu. Ya kayaknya semua kosan horor kayak gitu kali ya. Kayaknya kita juga udah bedah kan? Enggak, karena kita pernah punya cerita kayak gitu. Iya kan? Sama. Iya. Oke, terus. Benar. Itu dia mikir gitu, apa di kosan ini ada kuntilanak ya? Wis, langsung ke situ. Wah, seru juga nih kalau kuntilanak di sini kan bisa hidup berbarengan sama dia gitu. Si Dika ini emang rada aneh sih. Ya. Lanjut ke pengalaman keduanya. Di kosan itu ada 2 lantai ya. Jadi si Dika ini di lantai 1, sedangkan di lantai 2 itu tidak ada yang mengisi gitu kamar-kamarnya. Jadi kosong. Nah, suatu hari itu dari lantai atas itu tuh kedengaran kayak ada suara yang lari-larian gitu. Jadi pengalaman yang kayaknya biasa aja sih awal-awal ya, kayak lari-larian, suara-suara yang ya dari atas lah gitu. Sampai dia tanya gitu ke teman sebelahnya, apa denger gitu, apa cuman dia aja, si Dika aja nih yang denger gitu. Oke. Katanya si tetangga kosannya itu nggak denger juga gitu. Berarti cuman si Dika aja nih. Penasaran kan gitu si Dika nih. Lanjutlah ke pengalaman ketiga. Di pengalaman ketiga tuh dia 2 malam pintu kosnya tuh tiba-tiba ditendang kayak orang yang marah gitu, ditendang dari luar gitu pas waktu malam hari. Mungkin pintunya berada di tengah jalan, mungkin ditendang sama orang. Enggak. Pintu tengah jalan. Gitu. Enggak. Ditendang akhirnya. Ya kan namanya kosan kan pasti satu lorong gitu kan, kayak lorong gitu, terus depannya ya kayak gitulah. Enggak mungkin di pinggir jalan juga gitu. Kan dia di dalam gang juga. Kalaupun ada orang yang ngegeder kayaknya ya ketahuan gitu siapa yang nendang gitu kan. Karena penasaran, dia coba cari tahu dengan membaca artikel gitu. Anjir. Enggak, ini sorry nih gua potong nih. Biasanya kalau orang udah terlalu banyak mendapat pengalaman mistis horor kayak gitu ya, kagak baca artikel dong, Pak. Baca surat Yasin, surat-surat pendek. Kenapa sih Dika ini malah baca artikel? Ini orang emang kocak sih. Dia membaca artikel cara berkomunikasi dengan hantu gitu. Aneh bener. Goblok. Lalu dia menemukan artikel yang menjelaskan tentang ritual Ouija, yang dimana dia harus menggunakan kayak papan Ouija. Ouija itu kayak papan. Jadi ada ABC, A sampai Z gitu di situ. Abjad. Kemudian ada angka 0 sampai 9. Kemudian ada tulisan ya dan tidak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Akhirnya dia ngeprint si Dika nih ngeprint ke fotokopian gitu ya, papan Ouija, karena kan dia ngelihat di eBay waktu itu kan yang rame eBay ya, itu mahal gitu buat papan Ouija. Akhirnya dia inisiatif ngeprint di fotokopian. Kemudian dia juga nggak lupa beli lilin dan dia menyiapkan 1 uang koin. Keesokan harinya setelah jam 12 malam dia memulai ritual itu. Lampunya dimatikan, kemudian lilinnya dinyalain, dan kertas Ouija dan koin itu juga udah disiapin sama si Dika. Dia mulai membaca mantra dengan kayaknya improvisasi sih dia kayaknya. Maksudnya? Mantranya tuh ada mantra yang kayaknya diimprovisasi sih kayaknya sama dia. Karena harusnya mantranya tuh gak kayak gini, setahu gue ya. Mantranya tuh kayak gini. Kata di mana, kata siapa, kata menyapa, kata datanglah. Kata? Itu mantranya. Enggak, kata. Maksudnya kata apa ya? Kata lo. Iya, nggak tahu. Kata bapaknya. Kan mantra. Kata di mana, kata siapa, kata menyapa, kata datanglah. Oh, udah aneh mah dia mah, udah aneh bacanya artikel. Sekalian dia baca majalah Bobo gitu, bro. Mungkin kalau di setahu gue tuh emang ritual Ouija itu mantranya mirip-mirip dengan kayak gini gitu. Oke. Cuman depannya ini kayaknya beda gitu.
Oke, langsung ya, lanjut ya. Lalu dia melepas koin di tengah-tengah kertas ajaib. Kemudian koinnya berputar lalu berhenti. Oke, jadi koinnya berputar lalu berhenti. Dan si Dika ini mulai menanyakan ke ritual itu ya, dengan menanyakan siapa kamu. Gak ada jawaban tuh, 1-10 menit tuh gak ada jawaban. Kemudian dia 3 kali tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Tiba-tiba wangi di dalam kamar itu berubah. Yang biasanya dia pakai wangi jeruk ya kan? Tau gak sih kayak aroma parfum jeruk di dalam kamar? Tahu, biasanya kalau misal itu parfum di dalam mobil bikin mabok kan? Iya bener. Nah itu bikin di kamarnya. Oke. Tiba-tiba berubah dengan wangi yang cukup nggak familiar sama dia. Wangi itu aneh, dan tiba-tiba koin yang ditunjuk oleh si Dika ini tiba-tiba bergerak sendiri gitu, tanpa dipegang sama Dika. Kemudian koin itu merujuk ke arah abjad L O C Y. Kalau kita baca ya Lucy. Wah, ini namanya cukup imut ya, Lucy ya. Wah, atau jangan-jangan itu Lucifer. Wah, tapi masa iya gitu ya si Lucifer datengin si Dika gitu aja, si bodoh ini ya kan? Ya kan nggak tahu bro, namanya dia random ya kan, mengganggu manusia. Iya sih, mungkin dia berkedok dengan Lucy, dengan ya mungkin aka Lucifer gitu ya, aka Lucy si milik Kitty. Enggak dong, itu Susi beda. Iya. Lalu si Dika ini tanya lagi nih, apa kamu penunggu kos ini? Kemudian koin itu juga mengarahkan lagi dan mengarahkan ke arah tidak, kosan ini bukan. Oh bukan. Terus tanya dia, apa kamu pemimpin di sini? Lalu dia mengarah ke tidak lagi si koin itu. Karena seru kan, dia coba-coba tuh nomor Hongkong kali ini. Emang goblok si Dika nih. Bermain Zeus yang paling tepat jam berapa? Ya enggak dong, kan 2011 bro. Belum ada pergeseran bahwa Zeus itu dewa judi ya? Bukan belum ada waktu itu. Karena kan pergeserannya gitu anjir. Iya. Lanjut ya. Si Dika nih tanya gitu, lalu siapa pemimpinmu gitu? Atau lalu siapa pemimpin yang ada di daerah ini? Kemudian dengan cepat koin itu bergerak gitu. L A R I, yang artinya lari. Dia bingung gitu si Dika nih. Dan for your information, jadi si Dika itu melakukan ritual itu di tengah malam, yang dimana waktu itu juga hujan deras, hujan lebat yang kosannya ya di pinggir sungai gitu kan, yang tadi gue jelasin ya. Oke. Lalu tiba-tiba ada suara gemuruh gitu, seperti gempa, kayak gempa tapi kayak cuman getar di rumah itu aja kayak suaranya gitu, nggak yang kenceng banget gitu. Tiba-tiba rumah itu kayak bergerak sendiri. Lantas si Dika ini lari dari kosan itu, nggak sempet bangunin teman-temannya, dia keluar ke kosan. Lalu tidak berapa lama setelah dia keluar, si Dika itu keluar, tiba-tiba kosannya itu mengalami longsor. Waduh, ngeri banget cuk. Dia ingat gitu kalau temennya di dalam tuh ada 4 yang masih ada di dalam. Ya pastinya mereka terjebak di dalam kosan itu kan. Lalu dia berteriak, si Dika ini meminta tolong. Terus beberapa warga mulai keluar gitu ya, karena waktu itu memang di tengah malam yang cukup deras, dan dia suara Dika tuh kalah dengan suara hujan gitu. Dia naik ke atas dan minta tolong kepada warga, kepada orang-orang sekitar gitu. Kebetulan di daerah situ ada pos ronda, yang di situ ada satpam dari kompleks sebelah yang masih ada di situ, dan beberapa orang yang lagi ngeronda. Lalu dia minta tolong kepada warga, dan akhirnya dia disuruh untuk menunggu di dalam rumah salah satu warga yang ada di situ karena shock. Dan ini kemudian si Dika itu pingsan. Lalu pagi harinya Dika itu terbangun dan menanyakan bagaimana keadaan
4 temannya yang ada di dalam kosan itu. Hanyut dong pasti. Iya, karena arusnya dari sungai itu kayaknya besar banget. Lalu siang harinya tim SAR mulai Bentar, hanyut beneran? Hanyut beneran? Iya, hanyut coy. Waduh, terus? Tim SAR akhirnya menginformasikan bahwa 4 temannya yang ada di dalam kosan itu meninggal dunia karena tidak bisa ditemukan, karena waktu itu setelah beberapa lama rumah yang ada di dalam itu benar-benar harus dievakuasi menggunakan alat berat, dan hanya 1 dari 4 korban yang ada di dalam itu yang bisa diangkat. Oke. Dan itu juga meninggal. Malam harinya tim SAR akhirnya mengumumkan bahwa kejadian tanah longsor yang ada di daerah itu mengakan korban sejumlah 10 warga. Waduh. Dan 4 orang itu adalah teman si Dika. Tragis bro kalau ini bro. Iya sih. Dari awal-awal si Dika nih kayak bodoh, tapi ternyata dia diselamatkan. Dia dikasih informasi bahwa untuk lari dari itu kan, dari kosan itu kan. Oh bukan. Itu tadi pertanyaannya ketika dia jawab lari itu, pertanyaannya apa tadi coba? Dia tanya siapa pemimpin yang ada di dalam kosan itu gitu. Nah itu sepertinya bukan lari deh bro. Bacanya Larry. Larry si kepiting laut. Kenapa Larry dong? Gua udah anjir lah. Bangke, ini cerita tragis dan ditutup dengan si celotehan anak bangsat ini ya, bang.